salah satu pihak berusaha menguasai harta waris, di mana itu dibenarkan secara hukum. Itulah hukum Indonesia. Masih dengan saya, Mas Terjun. Ada satu kasus menarik sebenarnya, yaitu tentang masalah waris. Bisnya waris, tapi kaitannya sama utang. Intinya seperti ini pertanyaannya. Saya memiliki saudara, sertifikat itu atas nama orang tua. Kemudian orang tua laki-laki meninggal. Jadi sertifikat itu atas nama orang tua laki-laki, sehingga pewarisnya itu ibu. Kemudian sama anak. Nah, sama anak tertua, sertifikat ini dijaminkan di salah satu bank BUMN. Nah, kemudian tidak bisa bayar, sehingga akhirnya dilelang dan terbeli oleh pemenang lelang. Nah, ini bagaimana Pak kita sebagai ahli waris yang lain? Ini salah satu permasalahan yang menjadi polemik karena terjadi perbenturan hak di mana hukum Indonesia masih belum mengatur tentang itu. Saya kasih gambarannya. Yang pertama, berarti ketika seorang bapak itu meninggal, maka terbuka waris, di mana pewarisnya adalah ibu dan para anak. Di sini ada 4 orang anak. Ketika menjaminkan ke bank, dalam aturannya debitur itu bisa menjaminkan sertifikat apabila itu merupakan milik orang lain atau merupakan harta warisan. Ini aturannya dengan persetujuan ahli waris lainnya. Ingat, dengan persetujuan ahli waris lainnya. Di situ tidak disebutkan dengan persetujuan semua ahli waris. Itulah permasalahannya di situ. Sehingga cukup dengan persetujuan ibu saja, maka kakak tertua sudah bisa menjaminkan seluruh harta waris, di mana rumah itu satu-satunya. Nah, ketika ini terbeli lelang, ini kan masalah. Masalahnya bagaimana Pak? Aturannya semua saudara itu kan punya hak atas harta waris. Tetapi kenapa ketika jual beli harus persetujuan dengan seluruh ahli waris, tetapi ketika menjaminkan aturannya hanya disebutkan dengan persetujuan ahli waris lainnya, tidak disebutkan harus dengan persetujuan seluruh ahli waris. Ini masalahnya. Sehingga terjadi lubang, di mana dengan lubang ini banyak terjadi penyelundupan harta waris. Kok bisa Pak? Saya kasih ya case-nya yang pernah kejadian. Dalam perkara lain, ahli warisnya ada 8 orang. Yang ngeblok, yang satu paham itu 2 orang. Sama salah satu kakak dijaminkanlah semua aset ini. Dapat duit kan? Dapat duit. Nah, ketika dapat duit, maka kreditnya dimacetkan semua. Seluruh harta waris kan masuk bank semua, dengan hanya persetujuan satu ahli waris. Jadi yang pertama tadi akhirnya asetnya dibeli, terjual, persetujuan ada kedua, padahal asetnya banyak nih gitu, harusnya dibagi pada 8 orang anak. Nah, sama kakak yang pertama ini pinter, kan dapat duit, duitnya apa dimacetin, begitu dimacetin dibeli lelang lewat temennya ini, temennya A tadi dibeli, sehingga apa? Seluruh harta waris secara hukum sah dan meyakinkan dimiliki oleh temannya A ini. Padahal ini temannya A di mana sebenarnya duitnya dari A semua. Nah, ini kan salah satu pihak berusaha menguasai harta waris, di mana itu dibenarkan secara hukum. Itulah hukum Indonesia. Nah, bagi Anda praktisi hukum, Anda punya celah di sini. Yuk kita beresin bareng-bareng hukum Indonesia. Masih ada celah yang harus kita benahi. Secara hukum benar, tapi secara etika, secara moral salah. Kalau Anda gugat masalah ini di PN, Anda kalah sebagai saudara. Tapi kalau Anda gugat di PA, kalau Anda Muslim bisa menang. Karena kenapa? Karena kalau hukum saya sampai sekarang itu ya, ada beberapa hakim itu yang mungkin masih memiliki hati nurani dengan itu. Pak Jum pernah menangani? Pernah. Dan itu dinyatakan sama majelis nggak benar kakaknya. Jadi tadi misalnya dari 4, gugat yang 2, sampaikan tergugatnya kakaknya kan, sampaikan tidak punya hati nurani. Secara hukum benar, tetapi melanggar prinsip-prinsip keadilan. Gitu ya. Nanti saya akan sambung dengan case yang ada. Nah,
Kalau Anda mengalami kasus yang serupa, nanti kita bisa diskusi, kita bedah masalahnya, sehingga nanti kita berikan solusi bagaimana sengketa masalah Anda terkait dengan masalah waris ini. Semoga bermanfaat, ikuti terus channel saya, nanti saya akan update untuk saat ini masalah-masalah waris yang pernah mungkin trending atau sedang ditangani oleh kantor hukum saya yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat.